Orang haid itu haram membaca Al-Quran, kecuali kecuali sedikit, dan itu tidak diniatkan membaca Al-Quran. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim itu Quran, tapi niatnya kan nggak baca kan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu Al-Quran, tapi niatnya doa, ya, doa naik kendaraan itu Quran, tapi boleh, ya. Jadi niatnya tidak membaca Al-Quran, tapi niatnya itu doa dan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya, an qatahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mangkok Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkasarah itu pecah, fattakhadha makana sya'bi silsilatan, adalah retakannya itu ditambal min fiddatin, dari perak. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan Bukhari. Mangkoknya Nabi itu pernah retak, Pak, terus ditambal pakai perak. Loh, kok ngono? Pelajaran minggu kemarin tidak boleh menggunakan alat dari emas dan perak. Nah, Nabi sendiri kok nambal mangkok sing pecah pakai perak begini. Menurut fikih, sesuatu yang prosentasinya kecil itu masih diperbolehkan. Contoh, ibu-ibu pakai emas boleh, bapak-bapak pakai perhiasan emas, ali-ali dan seterusnya. Biasa kan tukar cincin itu pakai ali-ali, Pak. Perempuan dikasih ali-ali, laki-laki kasih cincin. Nah, cincin laki-laki dari emas haram. Tapi ada mayoritas ulama, kalau prosentasinya itu kecil boleh. Contoh, 30% emas, 70% tembaga, itu masih diperkenankan, namanya suwosoh katanya, ya. Jadi emasnya itu 30%, lalu tembaganya 70%. Gatel Ustadz, tapi kan ono emas, ya, itu masih diperkenankan oleh sebagian ulama, ya. Ini antara mangkok sama tambalan retakan itu bahannya masih banyak, mangkoknya ini, terus fiddohnya, peraknya itu hanya sedikit. Contoh begini, Pak, orang yang berhadas kecil, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, membawa atau menyentuh mushaf Al-Quran itu tidak boleh, ya. Jadi umpamanya kecuali kalau darurat, ceblok, terus umpamanya mau kobongan, ya. Jadi kalau belum punya wudhu, pegang Al-Quran itu tidak boleh, ya. Utamanya mazhab Syafi'i, ya. Nah, Quran itu apa sih? Quran itu yang tulisan Arab itu, Pak. Nih ono tulisan Indonesia terjemah itu boleh di tafsir Ibnu Katsir umpamanya, itu tulisan Arab kabeh, tapi tulisan Quran ini titik, ya, meskipun itu Arab semuanya, ya, keterangan kan Arab semuanya tuh, itu boleh dipegang, dibawa dan seterusnya. Jadi mayoritas kitab tafsir itu boleh dipegang, dibawa oleh orang yang berhadas. Ustaz, bagaimana kalau saya berhadas kecil membaca Al-Quran, nggak wudhu? Boleh, tapi nggak boleh pegang, ya. Jadi umpamanya
kita membaca begitu saja tanpa wudhu, ya itu masih diperbolehkan. Nah, saya haid bagaimana? Ya, orang junub hampir mayoritas ulama mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran. Ini nanti ada di sini. Orang junub, lanang wedok haram baca Al-Quran. Kalau haid bagaimana? Ini banyak perbedaan pendapat. Haid. Ini orang lanang masuk haid, Pak. Teman saya itu pernah ya, waktu Jumatan, ayo Jumatan, aku gak Jumatan apa? Wayai. Lho kok wayai lho. Lanang kok wayai. Ya nek wedok Jumatan wayai. Ya. Ya wayai panjen awakmu kena apa? Males. Ya, nek wedok menstruasi. Nah, menurut mazhab Syafi'i, orang haid itu haram membaca Al-Qur'an. Kecuali kecuali sedikit dan itu tidak diniatkan membaca Al-Quran. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim itu Quran, tapi niatnya kan nggak baca kan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu Al-Quran, tapi niatnya doa, ya doa naik kendaraan itu Quran, tapi boleh, ya. Jadi niatnya tidak membaca Al-Quran, tapi niatnya itu doa dan sedikit. Memang ada sebagian mazhab Syafi'i, sebagian kecil. Ini diperbolehkan bagi ibu-ibu yang haid apabila murojaah hafalan. Ya, tapi ini di mazhab Syafi'i tidak umum, tapi ada sebagian yang berpendapat. Tapi mazhab Maliki boleh. Orang haid itu baca Al-Quran boleh. Mazhab Maliki. Jadi sebagian ada teman-teman itu kalau ngajar terus haid itu menggunakan mazhab Maliki atau terpaksa. Nah, kalau sudah terpaksa itu semuanya boleh. Ujian. Jika menulis Al-Quran, Pak, nah nek gaji tulis gak lulus, ini boleh. Ya, atau pas ibu-ibu memasak, anaknya mau Quran keliru. Ibu itu hafal, Pak, hafidhah. Ya, aku hafal surat apa, Bu? Surat Al-Ikhlas, hafal saya ini umpamanya. Ya, surat Al-Ikhlas. Jadi maca qul huwallahu ahad, mene salah dibetulkan sampai ibuke. Jadi kalau umpamanya tulisannya sedikit itu boleh dipegang, boleh dibawa. Termasuk tadi emas, perak bagi laki-laki kalau persentasinya sedikit diperbolehkan. Emas itu kalau dipakai ibu-ibu tidak usah dizakati. Emas itu kalau disimpan wajib dizakati. Punya emas 100 gram, ya sekitar 94 gram. 100 gram disimpan, setiap tahun zakati. Punya emas 2 kilo dipakai, ya mau 2 kilo ke India dipakai, tidak zakati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.